Pemirsa, meski tidak bisa menikmati Lebaran bersama keluarga, tenaga kesehatan terus berjuang menangani pasien corona yang terus bertambah. Dalam suasana Idul Fitri di tengah pandemi, tenaga kesehatan menyempatkan diri mengucapkan selamat Lebaran kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin. Semangat, semoga virusnya segera berakhir. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan dan teman saya Gary dari Pavilion Edelweiss dan teman-teman Edelweiss RSU Kabupaten Tangerang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semangat guys. Allahu Akbar walillahil hamd. Bertugas sebagai garda terdepan merawat pasien COVID-19, banyak tenaga medis yang tidak bisa bertemu dengan keluarga. Dan pemirsa, saat ini kami sudah bergabung bersama Zamzam Nurjaman, salah satu perawat di RSUD Cibinong. Assalamualaikum, selamat sore, selamat Idul Fitri, Mas Zamzam. Iya, selamat sore, Mbak. Iya, Mas Zamzam. Ya? Ya, Ya, silakan Mas Zamzam. ya sebelumnya saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, Mas Zamzam, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Dan kalau melihat saat ini tampaknya masih berada di rumah sakit ya, Mas ya? Iya, betul, Pak. Bagaimana merayakan Lebaran di tengah tetap harus bertugas nih, Mas? Sebenarnya gimana ya perasaannya kagak bisa diungkapkan dengan kata-kata, soalnya sedih, campur aduk lah, semua perasaan pasti campur aduk. Sekarang saya di sini bisa dibilang Lebaran yang keempat kali di rumah sakit selama menjadi perawat. Kemudian tahun ini adalah menurut saya tahun terberat dalam menghadapi pandemi ini karena saya harus mengorbankan keluarga beserta anak saya yang berada di Garut. Dan Mas Zamzam sudah berapa lama tidak pulang ke Garut, Mas Zamzam? sudah 5 bulan kurang lebih, Bu. Baik, biasanya komunikasi bagaimana dengan anak dan istri? Kalau komunikasi selama ini lancar ya, video call, telepon setiap hari, hampir setiap hari. Mas Zamzam tadi, Mas Zamzam Anda bilang bahwa Lebaran ini adalah yang terberat meski ini sudah tahun keempat Anda bertugas saat Lebaran, bertugas di rumah sakit pada saat Lebaran. Apa sih yang buat berbeda, Mas? Menurut saya ini tahun Lebaran yang sangat berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya karena saya di sini harus menghadapi pandemi seperti ini yang sebelumnya tidak terkirakan karena ini
virus ini sangat-sangat bikin kita kewalahan. Baik, Mas Zamzam, ketika mendengar kumandang takbir semalam dan juga pagi hari, pasti yang terbayang adalah keluarga ya Mas ya, berkumpul bersama keluarga pagi hari, Iya salat betul Id sekali. bersama-sama. Pagi ini dilewati seperti apa Mas? Pagi ini saya tadi sangat gimana ya, sangat sangat sedih lah, Mbak, karena saya nggak bisa mengikuti sholat Idul Fitri bersama bersama keluarga, apalagi bersama keluarga yang di Garut. Iya, Mas Zamzam tadi mengatakan sudah 4 tahun ya berlebaran di rumah sakit, namun tahun ini berbeda. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya setelah lewat atau waktu dekat lebaran ini ada kesempatan untuk pulang ke Garut? Iya, kalau biasanya lebaran-lebaran sebelumnya masih bisa ya mudik gitu ke Garut, pulang kampung, ketemu keluarga, ketemu anak. Tapi untuk lebaran saat ini benar-benar gimana ya? Saya nggak bisa mengucapkan pengen berketemu keluarga aja. Gimana berat rasanya karena nggak bisa mudik, nggak bisa pulang kampung. Mas Zamzam hari ini sudah sempat komunikasi dengan istri dan anak? Iya, sempat komunikasi. Tadi sebelum di sini saya kebetulan sempat komunikasi dulu sama anak dan istri. Bagaimana mereka pada saat tanggapannya dengan Mas Zamzam kembali tahun ini harus melewati lebaran di rumah sakit dan Anda sendiri sampaikan bahwa lebih berat tentunya Dan tidak dengan tahu adanya kapan bisa pandemi bertemu, ini. tidak tahu kapan bisa pulang ke Garut. Baik. Saya gimana ya? Saya sangat dibilang rindu iya sama anak sama keluarga, terus orang-orang yang di Garut terutama keluarga alhamdulillah sempat selalu mensupport saya, selalu ngasih support, ngasih doa, pokoknya yang terbaik aja dari keluarga Pak, saya. Baik, Mas Zamzam, kami sini juga sudah tersambung dengan istri Anda, Mbak Iya. Lita Juwita, yang saat Iya, ini betul. ada di Garut. Selamat sore Mbak Iya, betul. Lita. Iya, selamat sore Mbak. Mbak Lita 5 bulan tidak bertemu dengan suami, pastinya ada sedikit harapan bahwa suami bisa pulang di saat lebaran, namun rupanya masih belum bisa. Dan Iya. tidak tahu kapan Mas Zamzam ini suami Anda bisa pulang. Seperti apa? Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, yang pertama saya pasti rindu ya, apalagi anak, keluarga selalu anak, apalagi anak ya Mbak. Selalu setiap hari menanyakan ayahnya. Kayak gimana sih Mbak saat menanyakan ayahnya Mbak? Ya, misalkan kan di rumah ada foto keluarga gitu ya Mbak. Dia selalu nunjuk ayah-ayah atau enggak dia lagi ngapain, misalkan lagi makan, dia selalu teringat ayah, pengennya nelpon gitu, video call karena sudah lama. Terus setiap di TV kalau ada yang pakai hazmat, dia selalu nunjuk-nunjuk bahwa itu ayahnya. Mbak Lita, Sedih anak sih lihatnya. usia berapa saat ini anaknya? Sekarang baru 21 bulan. Baru 21 bulan dan saat ini Mbak Lita juga tengah dalam kondisi hamil untuk anak kedua ya Mbak Lita ya? Iya, betul sekali. Ya, Mbak Lita apa yang ingin disampaikan kepada Mas Zamzam? Iya, yang pertama semangat, jaga kesehatan. Ya, kalau bisa wabahnya cepat berakhir biar bisa ketemu lagi sama-sama semuanya. Mas Zamzam, biasanya ada tradisi khusus atau kebiasaan khusus di keluarga kecil Anda pada saat lebaran di Garut itu biasanya apa Mas? Jadi kebiasaannya seperti biasa ya, kalau misalkan di Garut itu berkumpul keluarga terus keliling-keliling ke
ke keluarga besar, ke tetangga-tetangga kayak gitu. Selain anak dan istri, orang tua juga di Garut mungkin Mas Zamzam? Iya, orang tua di Garut juga selalu menanyakan kabar hampir tiap hari. Katanya, gimana, sehat? Gimana, katanya pasiennya masih banyak. Baik, Mbak Lita, Lebaran tanpa didampingi suami dan tidak memiliki kepastian kapan suami akan pulang atau akan bertemu, pasti ada yang hilang ya Mbak Lita ya. Iya, sama. Menjalani pagi ini pada saat biasanya Anda bersama keluarga, bersama suami dan anak berjalan ke lapangan untuk sholat Idul Fitri, pagi ini bagaimana? Pagi ini saya nggak ikut sholat. Yang pertama terus bangun-bangun biasanya nyiapin buat suami sholat id, sekarang nggak, beda rasanya pokoknya. Apa yang hilang Mbak? Yang hilang ya yang biasanya sebelum lebaran, sebelum wabah ini terjadi bisa saya lakukan kepada suami, sekarang nggak bisa Mbak. Saya nyiapin ketupatnya kalau pulang, sekarang enggak. Baik. Malah saya memikirkan apakah di sana bisa makan kayak gini apa enggak, kan nggak tahu juga. Baik, bisa ditanyain langsung ke Mas Zamzam. Mas Zamzam tadi pagi biasa makan ketupat, opor, rendang, dan lain sebagainya. Di rumah sakit makan apa, Pak? Makan hanya nasi kotak biasa atau bagaimana? Iya, alhamdulillah masih ada perhatian dari pihak rumah sakit ya, khususnya bagian gizi. Kemudian tadi pagi-pagi saya dibawakan itu opor sama ketupat sama bukaru. Iya, Mas Zamzam, terakhir saya ingin menanyakan, melihat kemudian banyak sekali masyarakat yang masih saja membandel untuk tidak menaati aturan, apa yang ingin Anda sampaikan sebagai seseorang yang tentunya melihat langsung bagaimana berbahayanya pandemi COVID-19 ini? Ya, untuk himbauan bagi masyarakat harus tetap mengikuti himbauan dari pemerintah ya, karena itu yang yang memutuskan rantai penyebaran COVID ini. Karena mau sampai kapan kalau misalkan masyarakat itu masih tetap berkeliaran di luar. Baik. Sementara kita di sini udah kewalahan menghadapi pasien-pasien yang kena COVID-19 ini. Baik, saya ke Mbak Lita. Mbak Lita, Anda berkorban, suami Anda harus berjuang di garda depan menghadapi corona 5 bulan tanpa dikunjungi suami, lebaran pun harus tanpa suami. Apa yang ini Anda sampaikan kepada masyarakat yang masih cuek malah datang ke mal, berkerumun di pasar dan lain sebagainya? Iya, bagi masyarakat ya kalau bisa jangan dulu keluar rumah, ya memakai APD yang disarankan oleh pemerintah. Terus kan biar semua wabah ini bisa terputus ya, tenaga kesehatan bisa kembali bekerja normal, bisa pulang lagi ke keluarga-keluarganya. Udah sih. Baik, terima kasih Mbak Lita dan Mas Zamzam. Semoga wabah ini cepat berlalu dan Anda juga bisa bertemu, Mas Zamzam juga bisa ketemu anak dan istrinya dan bisa berkumpul bersama keluarga. Terima kasih Mas Zamzam, terima kasih Mbak Lita. Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah menjadi total 22.271 orang. 1.372 diantaranya meninggal dunia, sementara 5.402 dinyatakan sembuh. Saudara, hari ini konfirmasi COVID-19 positif yang kita dapatkan sebanyak 526 orang, sehingga totalnya menjadi 22.271 orang. Kasus sembuh 153 orang pada hari ini, sehingga total menjadi 5.402 orang. Sementara kasus meninggal 21 orang, sehingga totalnya menjadi 1.372 orang. Sudah 404 kabupaten kota yang terdampak
di 34 provinsi. Juga masih terus kita lakukan verifikasi hasil pemeriksaan spesimennya untuk kita bisa pastikan kepentingan kita di samping melaksanakan tes secara masif, maka kita juga akan melaksanakan tracing secara agresif. Pemirsa, relawan dan tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta merayakan Idul Fitri dengan menggelar sholat Id dan halal bihalal. Hal ini bertujuan untuk bersyukur atas perlindungan Tuhan di tengah pandemi corona. Perayaan Idul Fitri di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta berlangsung khidmat. Para relawan dan tenaga medis yang bertugas 24 jam bersyukur dapat merayakan Idul Fitri meski tahun ini tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Ini adalah upaya kita untuk mensyukuri nikmat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwa di sela-sela kita menangani pasien-pasien Covid ini, teman-teman kami di dalam sana dan kami semua masih bisa melaksanakan kegiatan ibadah puasa, masih bisa melaksanakan tadarus di dalam sana, masih bisa melaksanakan sholat sunnah di dalam sana, dan alhamdulillah kami semua sehat. Usai sholat Id, para relawan dan tenaga medis menggelar halal bihalal untuk mensyukuri perlindungan Tuhan di tengah pandemi COVID-19 bagi mereka yang bertugas dengan maksimal. Dari RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, tim Kobra mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Tim Kobra, Dari Jakarta, Kevin Pakan, Sandu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, komunitas Papua yang tinggal di Mes Cendrawasih Tanah Abang juga merasakan dampak mewabahnya virus corona. Pemberlakuan PSBB mengharuskan mereka tidak lagi bebas untuk mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk kedua kalinya, MNC Peduli mendatangi Mes Cendrawasih di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setelah beberapa waktu lalu memberikan bantuan paket sembako, kali ini MNC Peduli membagikan makanan siap saji bagi komunitas Papua yang menghuni mes ini. Bantuan makanan ini diharapkan dapat meringankan beban warga Mes Cendrawasih yang terdampak mewabahnya virus corona. Kami sangat berterima kasih untuk pimpinan MNC yang punya peduli terhadap masyarakat dalam kondisi COVID-19 ini. Makanan siap saji ini merupakan inisiatif MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia yang menggalang dana untuk membantu sesama dengan membelinya dari pelaku UMKM penyedia makanan. Hal ini menjadi penyemangat bagi mereka untuk mempertahankan usahanya yang tengah diguncang pandemi corona. Tentu banget, karena memang semenjak ada pandemi ini kan memang sepi ya. Jadi kita tuh merasa terbantu banget karena dibantu oleh pihak MNC Peduli. Ya, akhirnya kami akan terus berusaha untuk mengakomodir ya kebutuhan yang ada. Tapi makanya kita juga mengetahui kalau kita sebagai grup juga nggak bisa jalan sendiri. Makanya kita juga adakan menggalakkan dana. Harapannya tentu biar orang-orang bisa terinspirasi dan juga mau ikut serta berdonasi. Karena kita nggak bisa lewatin wabah COVID ini kalau nggak bersama-sama. MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia mengajak seluruh pemirsa di rumah ikut berdonasi, memberikan dukungan kepada tenaga medis dan pelaku UMKM serta masyarakat untuk bisa bertahan di tengah pandemi. Tim iNews melaporkan.